Assalamualaikum semuanya. Yang suka sama dimsum, udang rambutan, ataupun yang ada keju-kejunya, cobain ya. Ini cara bikinnya gampang banget, resepnya juga mudah, dan hasilnya melimpah. Jadi pastikan kalian bikin di rumah ya. Dan ini bisa banget kalian simpan di dalam kulkas dan awetnya berbulan-bulan. Biar lebih mudah, di sini aku siapin chopper langsung ya. Lanjut, di sini aku ada 200 gram paha ayam filet, dan ini tuh kita filet ulang biar teksturnya benar-benar hancur lagi karena udah beku banget. Kita tambahkan 3 siung bawang putih dan juga 1 batang wortel seperti ini. Untuk wortelnya cukup kita potong kecil-kecil aja. Lanjut ya, kita tambahkan perasannya 1 sendok teh royco ayam, setengah sendok teh garam, dan kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Pastikan ada minyak wijennya biar rasanya tuh berbeda ya teman-teman ya. Jadi dia punya ciri khas tersendiri nantinya. Nah, kurang lebih segini. Dan yang terakhir kita tambahkan saori saus tiram. Ini tuh perpaduan dimsum ya, antara ayam, terus sayur dan juga seafood teman-teman. Seafood itu kita pakai saus tiram aja udah cukup. Dan lanjut kita tambahkan tepung tapioka kurang lebih 3 sendok makan aja. Lanjut kita tambahkan 1 butir telur ayam ya. Nah, ini kita pecah lepas saja semuanya. Setelah semua bahannya masuk, langsung aja kita tutup dan langsung kita chopper. Kak, kalau nggak punya chopper bisa di blender nggak? Bisa aja sih teman-teman, di blender juga bisa. Cuman tepungnya itu kita ngaduknya di luar ya, karena blender tuh takutnya nggak kuat ya. Jadi caranya tepungnya jangan dicampurin dulu, cukup bumbu-bumbu yang lain aja biar dia tuh hancur dulu aja, halus dulu aja. Terus untuk tepungnya baru kita kasih di luar ya. Jadi kita ngaduknya di luar. Lanjut ya, di sini aku siapin kulit lumpia. Aku pakai yang ini, yang bulat aja. Kalian juga boleh pakai yang kotak itu, yang dari pabrikan juga boleh. Tapi karena aku lagi nyari-nyari itu nggak ketemu teman-teman, akhirnya kita pakai yang ini aja ya. Dan untuk cara nyetaknya juga gampang banget ya. Ini langsung aja kita ambil 1 lembar kulit lumpia. Setelah itu kita ambil kurang lebih setengah sendok makan adonan seperti ini. Langsung kita ratain ya teman-teman ya. Kayak gini aja nih. Nah, pastikan yang rata, biar apa? Karena kita mau taruh keju di dalamnya, jadi biar dia tuh nggak luber kemana-mana, biar dia stay di bagian tengahnya atau tetap di tengahnya. Itu langsung aja kita rapikan seperti ini, jangan sampai bocor. Kalau terlalu banyak kita ambil lagi aja seperti ini. Nah, ini kita rapikan lagi. Kalau udah, langsung kita taruh keju teman-teman. Dan keju yang aku gunakan di sini, aku menggunakan keju oles ya, atau keju yang lembut ini. Nah, kita ambil ini secukupnya aja. Nah, kita taruh secukupnya seperti ini. Kalau udah, langsung kita gulung sambil ditutup teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh, udah ketutup kejunya, baru kita lipat bagian kiri kanannya. Nah, dengan cara seperti ini si keju nggak bakalan kemana-mana dan nggak bakalan ngerusakin temennya nantinya. Jadi kalau digoreng itu biasanya kalau kejunya ada di dalam itu gampang pecah ya teman-teman ya, gampang pecah dan gampang ngenain temen-temennya. Jadinya kejunya di luar bukan di dalam. Nah, dengan cara seperti ini itu kejunya bakalan stay di dalam dan hangatnya lebih tahan lama dan bakalan molor kayak gitu ya. Jadi masih meleleh nantinya. Jadi kalian cobain bikin ini dan pastikan untuk ngelipatnya agak sedikit ditekan di bagian ujungnya seperti ini, kiri kanannya juga ditekan biar kejunya nggak kemana-mana. Cara ngelipatnya sama kayak bikin risoles ya, cuman pas bagian kejunya masuk itu agak sedikit ditekan aja. Nah, jadi buat kalian nih yang baru pertama kali nyobain nih dimsum goreng kejunya, nah kalian ikutin tips aku itu ya biar nggak bocor teman-teman. Lakukan sampai semua adonan habis ya.
Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Kalian boleh bantu hitung atau juga bisa baca di deskripsi teman-teman. Hasilnya beneran banyak banget. Dari 200 gram ayam itu bisa jadi sebanyak ini nih. Nah kalau kalian punya ayam nih yang belinya 1 kilo gitu kan, cuma bisanya digoreng biasa doang, sekali-kali coba bikin jajanan seperti ini. Ini nggak cuma jajanan, juga bisa dijadikan lauk ya teman-teman ya. Jadi rasanya beneran gurih, nagih, enak, dan dia punya ciri khas tersendiri. Dimsum ya, tahu kalian dimsum kayak gimana rasanya? Itu sama teman-teman, mirip dimsum karena memang adonan dimsum, tapi kali ini dimsumnya kita goreng ya. Lanjut aja nih, kita pakai teflon anti lengket seperti ini. Kita tambahkan secukupnya minyak. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin lumpianya. Dan lumpianya tadi kan nggak kita lem, jadi jangan sampai kebalik biar dia ngeset dulu teman-teman. Tapi kalau kalian mau bikinnya banyak dan goreng di minyak yang penuh, pastikan harus dilem ya. Karena kalau nggak dilem biasanya dia bakalan mekar kayak gitu, bakalan hancur bentuknya. Nah ini karena aku ngasih minyaknya secukupnya dan kita pakai teflon juga, jadinya dia bakalan ngeset dan cantik seperti risoles seperti ini. Nah ini tuh dimsum goreng keju ini tuh jarang banget yang jual, padahal ini tuh enak banget teman-teman. Karena risol sendiri kan rata-rata sayur, dan juga sekarang ini udah ada risoles pun risoles mayo, itu pun ayamnya nggak ada teman-teman. Tapi kali ini kita isi dengan ayam seperti ini, jadi rasanya beneran nggak cuman tepung-tepung doang gitu kan, nggak cuman mayo doang, tapi kali ini kita bikin rasanya yang lebih bergizi ya. Jajanan itu lebih bergizi gitu lah, karena proteinnya full, ada ayamnya dan juga ada kejunya. Dan kalau warnanya udah cantik seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Sesimpel itu bikin dimsum goreng kejunya. Nah jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, cobain bikin di rumah ya. Resepnya gampang, pastikan yang tadi aku sebutin jangan di skip. Apa itu? Minyaknya pakai minyak wijen, dan yang kedua pakai sauri saus tiram. Itu tuh jangan sampai di skip ya teman-teman ya, karena kalau di skip rasanya nggak mirip sama dimsum. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain, dan biar kalian bisa lihat juga nih bagian dalamnya seperti apa, kita langsung aja gunting seperti ini nih. Ini tuh kejunya beneran lumer banget ya teman-teman ya. Hati-hati juga, ini panas banget, jadi kita pilih bagian bawah aja yang gorengan pertama. Nah ini langsung aja kita gunting seperti ini. Tadi kan kita goreng 2 kali ya teman-teman ya. Yang bagian bawah ini udah digoreng yang sebelum ini, dan coba lihat dia masih lumer kayak gitu tuh. Dan ini masih hangat ya. Kalau dimakan pun ini masih panas banget. Ini kita tambahin saus pedas dulu ya. Aku pakai gourmet itu aja yang pedasnya nyelekit. Kita tambahkan sedikit aja seperti ini. Rasanya pasti pedas nendang. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, beneran kan enak banget teman-teman, enak banget. Kalian wajib coba ya. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Wajib coba ya. See you the next video. Thank you. Ini kita makan lagi ya. Sayang kali nih kalau nggak ditunjukin. Ini beneran banyak makannya akunya ya. Karena memang seenak itu, dan pedesnya juga nampol banget sini. Enak banget. Dan kalau kalian langsung potek seperti ini, dia bakalan kelihatan lumer seperti ini nih. Tinggal dipencet sedikit dia bakalan keluar kayak gini. Cobain ya.